Harus berjuang dan berusaha pada siang Ramadan bagaimana agar puasa kita jangan batal. Selain itu saudara, kita juga harus berjuang dan berusaha bagaimana agar pahala puasa kita juga tidak ikut batal. Jadi ada dua yang kita perjuangkan dalam bulan Ramadan ini. Pertama, bagaimana menjaga puasa kita agar jangan sampai batal. Begitu juga pahala puasa kita bagaimana jangan sampai hilang. Sebab ada orang yang berpuasa justru pahala puasanya sangat minim. Kenapa? Karena dia berbuat perbuatan yang dapat menghilangkan pahala puasanya sendiri. Kata Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi, betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa yang justru tidak mendapatkan pahala puasanya, illal ju' wal atas, yang ia dapat hanya lapar dan dahaga saja. Saudara yang berbahagia, orang yang dengan makan dengan sengaja siang Ramadan, maka otomatis puasanya batal. Begitu juga orang yang minum dengan sengaja siang Ramadan, otomatis maka puasanya batal. Atau gila, hilang akal dengan mabuk, muntah dengan sengaja, haid, nifas, murtad, semua itu adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Namun ada yang membatalkan puasa yang justru resikonya bukan saja puasa kita yang batal, namun apabila kita perbuat, resikonya ada dua. Pertama, puasa kita batal. Yang kedua, kita wajib membayar kifarat. Apa itu saudara? Melakukan, yaitu bersatunya suami istri siang Ramadan. Dalam satu hadis yang diterima oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, satu ketika, satu saat kami bersama dengan para sahabat-sahabat lain bersama dengan Rasulullah sedang duduk-duduk, sedang belajar, diskusi. Lalu ada yang datang, seorang laki-laki yang bernama Sulaiman bin Sahar al-Bayat. Lalu dia berkata, halaktu ya Rasulullah, celaka saya ya Rasulullah. Ada apa? Kata Rasulullah. Begini ya Rasulullah, waqatu ala imraati fi Ramadan, saya dengan istri saya telah bersatu melakukan persetubuhan di siang Ramadan. Aduh, bahaya. Kalau begitu, kata Rasulullah, kamu wajib bayar kifarat. Apa kifaratnya saudara? Ada 3. Dan kifarat ini jumhur ulama mengatakan tidak bisa dipilih, namun diurut. Yang ini dulu, kalau tidak bisa baru yang ini, kalau tidak bisa baru yang ini. Artinya kifarat nomor 1 dulu wajib diusahakan. Kalau tidak mampu baru kifarat nomor 2. Kalau tidak mampu baru kifarat nomor 3. Ada 3 kifarat saudara apabila seseorang yang melakukan senggama, yang melakukan persetubuhan antara suami istri di siang Ramadan. Yang pertama, kata Rasulullah kepada laki-laki itu, qala hal tajidu, apakah engkau mendapatkan ma ta'tiqu, yaitu satu budak yang harus kamu merdekakan. Satu budak memerdekakan seorang budak, saudara. Laki-laki itu menjawab, ya Rasulullah, saya nggak sanggup. Saya ini orang miskin, nggak mampu membeli budak, nggak punya budak juga.
Bagaimana saya punya budak, orang miskin? Nah, kamu tidak sanggup? Ya. Kalau begitu, kata Rasulullah, engkau harus puasa syahraini mutatabi'ain. Engkau harus puasa 2 bulan berturut-turut. Yang pertama tadi saudara, memerdekakan seorang budak. Laki-laki ini menjawab dia tidak sanggup. Lalu Nabi memilihkan kifarat kedua, menjatuhkan kepada kifarat kedua, puasa 2 bulan berturut-turut, syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut, tidak boleh diseling. Puasa 10 hari berhenti, bulan depan 10 hari lagi, bulan depannya 20 hari, begitu nggak boleh saudara, berturut-turut. Laki-laki ini juga menjawab, saya nggak sanggup ya Rasulullah, saya nggak sanggup ya Rasulullah. Kalau begitu kamu harus memberikan kifarat nomor 3. Kamu harus memberikan, yaitu it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Laki-laki ini berkata, memberi makan 60 orang miskin ya Rasulullah. Ya, saya juga nggak sanggup ya Rasulullah, nggak sanggup ya Rasulullah. Di rumah saja saya kewalahan, begitulah lebih kurang kewalahan memberikan makan anak istri, konon lagi 60 orang. Rasulullah nggak sanggup, nggak sanggup, nggak sanggup ya Rasulullah. Lalu saat itu saudara, secara kebetulan ada yang datang membawa 1 keranjang kurma, yang 1 keranjang kurma ini seukuran dengan 60 mud, yang cukup memberikan makan 60 fakir miskin. Lalu Rasulullah memberikan 1 ranjang kurma ini kepada orang yang datang bertanya tadi, yang tadi sudah diberikan kifarat 3 macam dan 3-3-nya ternyata tidak sanggup. Ini kata Rasulullah, kamu bawa 1 ranjang kurma ini, kamu beri makan fakir miskin di kampung kamu. Baik ya Rasulullah. Sebelum berangkat dia bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah saya akan memberikan makan kurma ini kepada orang yang lebih miskin dari saya? Ya, kata Rasul. Ya Rasul, dari ujung ke ujung di kota Madinah itu yang paling miskin saya ya Rasulullah. Saat itulah saudara, Nabi ketawa, senyum sampai terlihat gigi geraham beliau melihat tingkah laku orang yang datang ini. Diberikan kifarat ini nggak mampu, sementara dia kepingin supaya dosa dan kesalahannya dapat tertebusi. Satu sisi dia juga kepingin menikmati kurma yang diberikan oleh Rasulullah tersebut. Kalau begitu, di kota Madinah tidak ada yang paling miskin dari kamu, kata Rasul. Iya ya Rasulullah. Kalau begitu, bawa kurma ini, beri makan anak istrimu. Nah, saudara yang berbahagia, gambaran dari hadis ini, inilah kifarat, inilah hukuman kepada orang yang berani. Untuk itu, hati-hati dan waspada. Jangan sampai melakukan persetubuhan siang Ramadan, karena bukan saja berisiko membatalkan puasa, maka resikonya saudara wajib membayar kifarat. Ada 3 macam dan tidak boleh dipilih, wajib diurut. Yang pertama yaitu memerdekakan seorang budak. Kalau dia tidak mampu, baru masuk urutan kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut.
Juga kalau tidak sanggup, baru masuk ke urutan ketiga, yaitu memberi makan 60 fakir miskin. Semoga bermanfaat saudara. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.